Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti senja di bulan Ramadan bersama siswa-siswi SD Kreatif Muhammadiyah Gombong. Mulai 2 April 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube SD Kreatif Official. Ikuti kuisnya dan dapatkan buku anak Islami dan bingkisan menarik setiap hari. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh Sobat Kreatif, saya akan mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar di waktu malam, beli jeruk dan buah nanas. Sobat Kreatif yang menjawab salam dan mensubscribe video ini, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kreatif, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa hadir, bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir, ya, hari-hari di mana pikiran-pikiran kita ini sudah dipenuhi oleh segala macam yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Tetapi di balik itu, sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi untuk menyempurnakan Idul Fitri kita, hari kemenangan kita. Kita pada hari ini akan membahas tema penting di acara SD Kreatif Official dalam menanti senja ini, bicara tentang zakatul fitri. Bahasa Indonesianya adalah zakat jiwa. Karena kita mengenal ada dua istilah zakat. Ada zakat mal, yaitu zakat harta, ada zakat fitri, berarti zakat jiwa. Yang paling utama yang harus kita ketahui dari sebuah amalan adalah memahami dari tujuan perintah itu. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui tujuan, tentunya kita akan mendapatkan kebimbangan, ya, ketidakkhusyukan di dalam melaksanakan perintah tersebut. Sama seperti kalau kita melakukan perjalanan tanpa pasti tujuannya kemana, maka dalam perjalanan yang kita lakukan, kita akan menemukan kebimbangan. Setidaknya kesungguhan kita dalam melakukan perjalanan itu tidak hadir dalam proses perjalanan. Maka sahabat kreatif sekalian, penting bagi kita di dalam melaksanakan perintah zakat, ya, harus memahami
tujuan atau dalam istilah syariatnya adalah maqasiduz zakah. Ya, ini penting untuk kita ketahui agar proses amalan kita itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 maqasiduz zakah yang harus kita fahami. Karena seringkali orang melakukan zakat itu merasa terbebani untuk mengeluarkannya. Tetapi kalau orang, ya, setiap muslim mengetahui maqasiduz zakah, ya, maka zakat itu sesungguhnya menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya, bukan menjadi sebuah beban. Maka ada 3 maqasiduz zakah yang harus kita fahami selaku umat Islam, selaku umat muslim. Maqasid pertama, bahwa zakat, perintah zakat itu sesungguhnya merupakan perintah yang akan menjadikan keimanan kita itu meningkat. Atau dalam bahasa lain, kalau kita kepingin, ya, memelihara keimanan kita kepada Allah, menjaga keimanan kita kepada Allah, maka mau tidak mau cara yang terbaik salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakat. Ini yang pertama. Dari mana kita tahu ini menjadi tujuan utama daripada perintah zakat? Tentunya, ya, itu terangkum di dalam dalil yang menjadi rujukan dari perintah zakat itu sendiri. Sobat kreatif nanti bisa membuka di dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, jadi perintahnya ambillah zakat dari mereka, dari sebagian hartanya. Ya, tutahhiruhum, untuk apa? Untuk mensucikan jiwanya. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan hartanya. Sehingga orang kalau jiwanya bersih, ya, maka tentunya keimanan yang akan dimiliki oleh dia menjadi lebih baik. Nah, ketika imannya baik, maka dia akan terhindar dari segala penyakit-penyakit yang bisa merusak dalam dirinya. Nah, sehingga ketika dia sehat, imannya bersih, motivasi untuk berbuat amal soleh akan tumbuh secara tidak langsung. Maka penting sekali lagi, ya, memahami zakat, memahami perintah zakat itu adalah bagian dari cara kita menjaga, memelihara keimanan yang kita miliki. Itu tujuan pertama, sebagai semangat bahwa zakat itu ternyata bukanlah beban, tapi justru menjadi kebutuhan kita karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan memelihara keimanan. Yang kedua, di antara tujuan dari zakat atau maqasid zakat itu adalah membentuk tata kehidupan sosial, menjaga agar hubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain tertata dengan baik. Ya. Maka dalam lanjutan ayat yang saya bacakan di atas tadi, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi bagaimana zakat itu kalau dilakukan, kalau ditunaikan akan menciptakan hubungan dalam struktur kemasyarakatan kita. Ketika hubungan antar masyarakat itu baik, maka kemudahan untuk berbuat baik itu akan terjadi. Tetapi ketika struktur antar masyarakat itu tidak baik, maka di sanalah akan lahir kriminal-kriminal. Ya, di sanalah akan lahir, ya, perusakan-perusakan antar anggota masyarakat yang tidak saling mencintai. Kenapa? Karena tidak diikat dengan saling memberi. Ya. Jadi saling memberi, mengeluarkan zakat orang kaya kepada orang miskin adalah bagian dari cara bagaimana tatanan sosial masyarakat itu kita pelihara. Maka penting fungsi amil, ya, fungsi lembaga-lembaga zakat untuk memastikan agar zakat yang ia terima itu benar-benar terdistribusi, ya, terbagi untuk menciptakan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Maka di dalam ayat lain pun disampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala membagi ada beberapa golongan yang bisa menerima zakat. Ya, karena itu adalah golongan-golongan itu pasti ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitu luar biasanya Islam mengatur, memastikan maqasid dari zakat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, maqasid zakat yang ketiga adalah membangun sistem ekonomi untuk melawan sistem ribawi. Inilah Islam hadir untuk memberikan warna, hadir untuk memberikan solusi terhadap sistem ribawi yang selama ini kita tahu justru menghancurkan perekonomian kita. Dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan, ya, menghadap-hadapkan antara sistem riba dan sistem zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbua fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Ya, kalian, kata Allah dalam ayat ini, kalian memberikan tambahan pada harta manusia agar hartanya bertambah, maka sesungguhnya di sisi Allah harta itu tidak bertambah. Tapi selanjutnya dalam ayat ini, wa ma'ataitum min zakatin, ya, kalian berikan harta zakat kalian semata-mata mengharap ridha Allah, merekalah yang akan mendapatkan tambahan dari apa yang dia keluarkan. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki sistem zakat yang harus kita kembangkan, sistem berbagi yang harus kita kembangkan, bukan sistem riba. Karena sistem riba itu adalah sistem yang akan menghancurkan, ya, yang akan memusnahkan, ya, kehidupan itu sendiri. Maka penting bagi kita, sobat kreatif, memahami 3 tujuan dari perintah zakat. Kita kembali ke tema penting pada hari ini, yaitu zakatul fitri. Secara fikih, ya, zakatul fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan setelah, atau wajibnya itu setelah hari terbenamnya hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi orang yang menjumpai hari terakhir Ramadan, terbenamnya hari terakhir Ramadan, maka berlaku wajib atasnya hukum zakat fitri. Mereka yang lahir setelah terbenamnya matahari, dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Mereka yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan juga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Jadi wajibnya zakatul fitri itu adalah ditentukan saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Adapun bagaimana mengeluarkan, boleh dikeluarkan di awal-awal Ramadan, ya, atau boleh saat jatuhnya waktu wajib dikeluarkannya zakatul fitri, yaitu di malam hari di hari terakhir bulan Ramadan sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ini menjadi ketentuan secara fikih yang harus kita jalani. Siapa yang wajib mengeluarkan? Satu, ya, orang tua, ya, kepala keluarga yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Dia bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya. Sekiranya sebagai kepala keluarga dia tidak punya makanan lebih pada malam hari tersebut, maka cukuplah dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia punya kelebihan, maka dia punya kewajiban untuk
mengeluarkan zakat fitri bagi istri dan anak-anaknya. Itu ketentuannya. Ya, jadi sahabat kreatif dimakan Allah, sekali lagi zakat fitri itu adalah bagian yang fundamen, bagian yang dasar dalam kehidupan kita beragama. Maka mari kita tunaikan, ya, mari kita laksanakan, karena sesungguhnya bukan akan mengurangi harta kita, tapi justru zakatul fitri itu akan menjadikan harta kita bertambah berkah. Anak-anak kita juga akan memiliki nilai investasi untuk kehidupan akhirat kita. Saya kira itu sahabat kreatif dan para pemirsa SD Kreatif Official dalam acara Menanti Senja di bulan Ramadan ini. Demikianlah tadi materi yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kuis hari ini. Silahkan untuk mengikuti kuis setiap harinya dengan cara format sebagai berikut. Sobat kreatif, sebelum saya membacakan kuis hari ini, saya akan mengumumkan pemenang kuis episode sebelumnya. Pemenangnya adalah kuis ini dipersembahkan oleh jangan lupa tonton setiap hari Menanti Senja di bulan Ramadan setiap pukul 17.00 WIB di channel YouTube SD Kreatif Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.